Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kepo. Ketemu lagi di Ngobrol bareng Gus Miftah Los Rewel. Sobat Kepo, perempuan merupakan komponen dalam keluarga dan masyarakat yang sangat berperan penting dalam membentuk generasi dan peradaban. Bagaimanapun seorang perempuan ibarat sekolah pertama bagi setiap lapisan generasi. Maka dikatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Sejarah telah mencatat bahwa sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak kisah mengenai perempuan muslimah pada masa itu dalam membantu tugas dakwah dan menyerukan kepada seluruh lapisan umat seperti yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu an. Ketika Nabi Adam di surga, beliau merasa kesepian. Maka Nabi Adam minta sama Tuhan supaya dikasih teman. Tuh anak-anak band dengerin. Nabi Adam di surga yang serba enak saja merasa kesepian. Lah kamu yang jomblo kok merasa nggak kesepian? Berarti kamu abnormal. Maka ingat anak-anak band ya. Ketika kamu lahir dalam keadaan jomblo itu bukan sebuah kesalahan. Tapi kalau kamu menua dalam keadaan jomblo jelas itu mengenaskan. Maka kemudian Allah berkenan menciptakan Adam sebagai pendamping Hawa. Dan luar biasa peran Hawa. Walaupun mohon maaf, ada juga kesalahan yang dilakukan oleh seorang wanita. Barangkali ini sunatullah. Kalian tahu nggak? Cewek itu kalau diajak makan pasti jawabannya terserah. Mah makan di mana? Terserah bapak. Pertanyaan saya sederhana. Kenapa perempuan itu kalau diajak makan pasti jawabannya terserah? Kenapa tuh, Gus? Karena perempuan pernah punya pengalaman salah milih makanan. Nah, di surga nggak boleh mendekati pohon itu ngeyel, makanya salah gitu loh. Makanya sekarang kalau diajak makan jawabannya pasti terserah. Maka begitu luar biasanya perempuan, wanita diciptakan istimewa, tetap tegar meski nyaris menyerah, tetap sabar meski ingin mengeluh dan tetap kuat meski hampir terjatuh. Maka ingat, wanita memang tidak sekuat laki-laki. Tapi laki-laki tidak akan sekuat itu jika tidak disempurnakan oleh wanita. Oh, kalau saya ditanya kuat mana Gus, perempuan apa laki-laki? Saya jawab tetap hebat perempuan. Buktinya apa? Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Maka begitu banyak perempuan-perempuan Indonesia yang berprestasi. Dan ini luar biasa. Ingat, hidup hanya sekali. Hiduplah untuk terus mengukir prestasi. Nah, pemirsa, perlu kita sadari bahwa wanita di era saat ini dapat berbagi peran dengan baik. Antara karir, keluarga, dan peran sebagai seorang istri. Bahkan, tamu saya malam hari ini perempuan yang luar biasa dan hebat. Berperan penting dalam perdamaian dunia. Begitu hebatnya beliau ini. Siapakah dia? Berikut profilnya. Stronger terror and crime nexus in any form can lead to a devastating global impact. Saya ingin dedikasikan penghargaan ini kepada tim Kementerian Luar Negeri dan bagi seluruh diplomat Republik Indonesia. Countries increasingly have higher expectation on the UN to strengthen collective global leadership and deliver concrete results. Kita sambut bintang tamu kita malam hari ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu, monggo Bu. Apa kabar Inje? Luar biasa. Matur nuwun. Ibu sehat? Alhamdulillah. Oh, saya lihat penampilannya baru nih, ada poni. Dibuka Ya. maskernya langsung kelihatan wajah cantiknya. Oh. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Bu, kenapa sih sering gonta-ganti model rambut, Bu? Biar nggak bosen, Bos. Oh, biar nggak bosan ya? Biar nggak bosan yang melihat apa spesial untuk suaminya, Bu? Tentunya pertama spesial, tapi biar aku sendiri nggak bosen. Coba bayangin aku bosen sama diriku sendiri. Masa kan bosan dengan Bang, penampilan nggih. diri sendiri, Bu ya? Nggih. Saya jadi ingat kalau ngomong soal penampilan, Bu. Cantik itu relatif, tapi editing itu alternatif. Pakai proses editing. Karena biasanya mau cantik itu pakai proses editing. Nah, Bu, sebelum berbincang, saya punya beberapa foto dan video untuk Ibu. Kita lihat videonya. Wah, ini. Ini kalau saya lihat profilnya, Bu Menteri ini kok hobinya banyak banget ya. Dari lari. Samalah dengan anak-anak band tuh, Bu. Lari dari kenyataan, gitu kan. Terus kemudian juga tadi kita lihat fitness. Nah, anak band juga sama, Bu, fitness. Badannya fit, hatinya ngenes. Dan terakhir sepedaan. Sepedaan ini ikut tren apa memang hobi, Bu? Hobi. Hobi ya? Hobi dalam artian nggak sampai sepeda yang mahal-mahal sih. Yang biasa. Tapi kita Dikasih Pak Jokowi nggak, Bu? belum pernah menang kuis soalnya. Oh, belum pernah menang kuis. Belum pernah menang kuis, jadi belum dapat sepeda dari Pak Jokowi. Oh, kamu kalau ngomong Jokowi jangan senyum-senyum. Saya kemarin dipanggil Jokowi, saya nggak nengok. Kenapa tuh? Nama saya Miftah dipanggil Jokowi, gimana sih gitu loh. Ibu ini kan menlu wanita pertama di Indonesia. Dan dalam sebuah wawancara Ibu mengatakan tantangan menjadi diplomat perempuan itu lebih banyak daripada diplomat laki-laki. Bagaimana itu, Bu? Bedanya apa sih? Jadi kan gini, dulu waktu terutama tahun-tahun yang dulu, orang sering mengatakan bahwa dunia diplomasi itu adalah dunianya laki-laki. Karena apa? Dari yang gampang dilihat aja, Gus. Misalnya, kerja nggak ada jamnya, kerja nggak ada tempatnya. Dalam artian nggak ada batas ruang, nggak ada batas waktu. Sewaktu-waktu bisa harus bekerja, sewaktu-waktu harus pergi. Siap. Nah, kemudian disandingkan dengan katakanlah peran yang harus dijalankan wanita, apalagi kalau dia berkeluarga, memiliki suami, punya anak dan sebagainya. Apa bisa? Kemudian sebagian kelompok orang mengatakan, oh nggak bisa, akan susah banget. Maka dunia diplomasi adalah dunianya laki-laki. Pada saat saya masuk ke Kemlu, masih kental banget. Jadi waktu batch saya, angkatan saya. Image-nya masih kental banget, susah ya? Masih, dan angkatan saya itu hanya 10%. Angkatan saya 10% yang wanita dan itu pun di perjalanan banyak sekali yang pada akhirnya memilih untuk tidak meneruskan karena menikah dan lain sebagainya. Tapi sekarang Gus, kalau kita lihat yang para diplomat yang baru, yang terakhir itu perempuannya 52% loh. Sudah 52%. 52%. Dan ngomong soal diplomat, Bu. Katanya diplomat ini menjadi cita-cita Ibu sejak kecil. Kenapa tertarik dengan dunia diplomatik? Kesannya tuh sebenarnya sepele banget, Gus. Saya kan lahir di Semarang. Saya sekolah sampai SMA. Baru kemudian ke Jogja, walaupun keluarga dari ibu saya aslinya Jogja. Nah, waktu kita kecil, kan TV itu kan belum banyak, Gus. Ya, TV-nya tuh TVRI. TVRI jam 9 malam itu selalu dunia dalam berita. Nah, ini ceritanya si Retno kecil selalu ngelihat kalau dunia dalam berita itu kan banyak sekali cerita mengenai masalah bagaimana kerja para diplomat. Iya. Ya kan? Apalagi TV waktu itu, Bu ya. Kok kita enak. Kok kelihatannya enak. Pergi dan sebagainya. Jadi dari hal yang sangat simple, sederhana, yang akhirnya membuat keinginan untuk, oh aku bisa nggak ya jadi diplomat gitu. Ceritanya sangat simpel sekali. Hanya seperti itu ya? Sangat sederhana Tapi sekali. itu cowok-cowok yang suka dengan cewek yang diplomat, ayah kamu harus begitu banyak diplomasi ketika ngerayu seorang cewek. Makanya kalau umpamanya ini Bu Retno masih muda nih saya bilang, tolong nanti Bu Retno, Dik Retno gitulah kira-kira, pulangnya lewat jalan selatan saja. Kenapa? Karena perasaanku padamu sudah diutarakan.
Saya punya postingan, Ibu ketika di Instagram memposting meeting 33 jam. Ya kan? Coba kita lihat. Swipe left. Ini Bu. Retno Marsudi. Coba. Meeting kurang lebih 33 jam. Sampai 33 jam. Apa nggak capek, Bu? Capek. Hmm. Capek. Dan itu meeting sama siapa? Kok sampai 33 jam? Ini kan? Bersama para menteri ASEAN kami berdiskusi dengan negara mitra wicara ASEAN. Iya. Coba, 33 jam. Jadi kalau kita pas KTT ASEAN, di sela-sela KTT itu banyak sekali pertemuan-pertemuan tingkat baik tingkat menteri maupun kalau KTT mendampingi presiden. Sebenarnya 33 pertemuan itu masih belum apa-apa. Kalau pas ada sidang umum PBB biasanya jatuhnya September, tapi September tahun ini nggak ada karena ada pandemi. Karena pandemi. Biasanya selama pertemuan sidang umum PBB kira-kira seminggu, itu pertemuannya tuh lebih dari 50 jam. Dalam 5 hari kerja. Jadi ya Allah, yang namanya meeting dan sebagainya itu setiap 20 menit, 30 menit ganti judul, ganti orang. Ganti tema, ganti orang. Jadi kalau udah malam itu rasanya itu kalau orang Jawa bilang tele-tele. Nah pertanyaan saya Bu, kan begitu padat full nih. Jaga stamina gimana? Apalagi di musim pandemi seperti ini. Hidup sehat. Harus fit, hidup sehat. Karena kalau saya Gus sudah berusaha hidup sehat udah lama banget. Jadi Hidup sehat ala Bu Retno? nggak makan karbo, nggak makan minyak, nggak makan fat, nggak makan lemak. Terus mencoba untuk yang semuanya low fat dan olahraga. Jadi Ibu nggak makan karbo? Nggak. Sama dengan saya Bu. Saya juga nggak makan karbo. Karbo apa? Ya nasi macam-macam saya nggak makan. Oh ya? Iya. Lontong? Nggak makan nasi lontong, bukan lontong Bu, kupat. Kupat. Nggak makan nasi, makan kupat. Ya, semakin menarik obrolan kita dengan Ibu Menlu. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.